Ini kita lihat bagaimana teknik mencampur medianya. Satu tahun sudah seperti ini ya. Oh, berarti termasuk cepat kalau jenis anting putri. Cepat dia. Sebenarnya semua tanaman tuh cepat, tergantung kita kasih makan. Oh iya, rahasia media tadi ya. Media sama media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Utama Asep Bonsai. Untuk teman-teman semua dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu, tetap semangat, tetap berkarya, tetap berpikir positif. Kali ini saya lagi berkunjung ke sahabat saya. Kita akan mengupas bagaimana rahasia penyuburan tanaman anting putri. Nah, ini tanamannya subur-subur sekali di sini, teman. Kita akan minta rahasia atau resep penyuburannya. Oke teman-teman, kita saksikan sama-sama. Kita perkenalkan dulu, ini sahabat saya. Beliau ini ahli dalam penyuburan tanaman. Nah, kali ini kita akan meminta resep rahasia apa saja media yang kita pakai untuk menanam untuk menyuburkan bahan bonsai seperti anting putri, timang, dan lain-lain. Oke. Ini Rian. Bapak Rian, Mas Rian. Ini kan saya lihat tanamannya subur-subur sekali di sini, seperti ada anting putri, kimeng, dan yang lain-lain ini. Saya lihat subur sekali. Boleh tahu tidak apa rahasia yang dipakai untuk media tanamnya, atau ada pupuk lain yang ditambahkan? Kalau pupuk lain ada. Dan kita tidak terpaku di merek ya, kalau untuk pupuk. Yang penting kandungannya. Yang jelas tanaman itu, setiap tanaman membutuhkan unsur hara yang tepat. Dan unsur haranya itu secara umum itu ada unsur nitrogen, terus ada fosfor sama kalium. Itu yang harus tercukupi. Oh, yang harus tercukupi ya. Oke, kali ini media apa saja yang khusus biasa kita bahas yang anting putri ya, karena khususnya di Lombok dengan cuaca yang tidak menentu, ekstrim ya, ekstrim, panas, kadang hujan. Teman-teman banyak yang ngeluh anting putrinya banyak daunnya kuning atau kurang subur. Ya. Saya sedikit berbagi pengalaman. Kalau ilmu sih kita belajar dari pengalaman ini, ya, Pak Asep. Terus yang ini saya pakai media pasir biasa. Pasir biasa. Pasir biasa. Tidak menggunakan pasir malang. Tidak. Karena apa? Untuk anting putri dia butuh yang steril medianya. Pasir malang juga bisa, cuma di sini kita biar hemat. Biar hemat. Kita pakai pasir kali aja yang gampang kita cari. Berarti tidak ada pengaruh ya, pasir malang atau pasir kali biasa? Pasir kali biasa aja enggak apa. Yang penting dia poros. Ini kan ciri tanah media poros itu kalau kita genggam gini, dia langsung berserakan. Oh, langsung hancur. Kalau dia tetap menggumpal, lengket, itu tidak poros. Ini kita lihat bagaimana teknik mencampur medianya. Ini nanti kita perbandingannya ini enggak tentu, yang penting nanti kita ukur sampai mana batas porositas media ini. Jadi dia enggak jelas, bisa 1:1, 2:1. Intinya nanti kita perkiraan sampai mana dia keporosannya. Oh gitu. Berarti sebisa mungkin seporos mungkin. Nanti kita kasih contoh yang sudah hidup, begitu kita siram airnya langsung masuk. Langsung meresap ke dalam. Ya. Nah, ini contohnya kan udah. Tadi pas digenggam sama Pak Asep kan masih gumpal. Sekarang kita tambahin lagi sedikit. Oke. Oh, berarti bisa diatur dengan campuran. Nah, ini teman-teman, ketika kita mau membuat media poros, ini bisa dilakukan dengan ini kan pencampuran seperti ini, menggunakan kita sih sesuai kebutuhan aja ini. Oh, sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Tidak tentu perbandingannya. Oh, gitu. Yang penting tujuannya gimana kita buat media itu seporos mungkin. Terus ada rahasia pupuk yang lain? Kalau pupuk ini kita tambah nanti tanah kokopet sedikit untuk bantu ngikat air, karena anting putri ini butuh kelembaban dia.
Jadi teman-teman, Kokopit secukupnya aja ya. campuran medianya ini perlu ditambahkan kokopit. Kokopit. Untuk apa nih tadi, Pak? Untuk mengikat air karena biar tetap lembab di bawah, di dalamnya. Karena suhu di sini itu sangat panas. Oke. Tapi secukupnya ya, kokopit jangan terlalu banyak karena di kokopit itu ada zat yang cukup berbahaya juga buat tanaman kalau dia berlebih. Tapi kalau dia sesuai pas, justru itu akan lebih baik. Oh gitu. Kita juga di bawah, di alasnya kita pakai batu bata. Oh berarti perlu campuran batu bata lagi. Batu bata ini sebenarnya untuk alas karena dia membantu menjaga kelembaban medianya. Tapi tetap poros juga ya? Tetap poros dia, batu bata. Kita tidak campur aduk di medianya, cukup di dalam potnya ini aja, dan potnya tetap berlubang ya. Biar ada rongga udara di sini karena tipe Anting Putri dia sama kayak tanaman melati, masih satu keluarga. Cukup segini aja. Biar Penting ada alas untuk kelembaban. Kelembabannya. Untuk jaga kelembaban di dalam karena batu batanya kalau tetap terkena air dia akan lembab. Lumut pun banyak yang tumbuh kan. Iya. Lumut banyak tumbuh artinya subur. Tetap dingin. Terus habis itu setelah medianya kita selesai campur, kita masukin. Kita masukin. Oke. Baru pupuknya. Pupuknya terserah gitu ya apa? Terserah, kalau pupuk yang penting kandungannya ya. Penting kandungannya. Taruh dikit pupuknya. Dan ini murah meriah. Nah, pupuknya kita taruh di paling bawah. Ini nanti kita timbun lagi sama media yang udah kita campur. Oke. Oke teman-teman, ini saya kasih lihat dulu. Ini bibit yang mau ditanam teman-teman. Ini asalnya dari apa Mas Rian? Cangkokan, setekan? Itu setekan dah, setek kayak gini. Nah, ini kan sudah kita mau kita panen, nanti kita tanam langsung. Ini dikupas dulu. Dikupas dulu. Dibiarkan lama. Setelah tumbuh bakal calon akar, nah kita potong sekarang. Oh, berarti ini mempercepat tumbuhnya akar. Tumbuhnya akar. Oh gitu sistemnya ya. Oke, lanjut. Oke, kita langsung tanam aja. Ayo. Kita sekalian potong nih. Oh ya, sekalian dipotong. Dapat bibit lagi. Ya, cara memperbanyak Anting Putri ya ini dicangkok, tapi cangkok angin ini istilahnya. Bisa dibilang cangkok angin? Iya, bisa dibilang cangkok angin. Ya, cangkok angin. Karena tidak dibungkus tanah atau kokopit. Nah, di sini yang paling utama itu di sini. Kita potong akar, enggak masalah. Kita potong pendek. Berarti cukup bandel juga ya Anting Putri. Ini Anting Putri bandel, kita langsung jemur enggak apa-apa. Kita potong langsung kayak gini. Oh iya. Mungkin pengaruh medianya atau apa? Media juga berpengaruh. Nah, ini kan bekas kita potong ini kan ada luka. Ada getah ya. Nah, sini kuncinya. Kasih tatakan. Yang penting jangan. Nah, ini kuncinya sebenarnya di sini. Ini kan ada bekas luka akarnya, atau akar ini baru kita angkat. Ini kan stres lah. Stres ya. Orang stres kalau dikasih zat yang masih asing kan tambah stres dia. Makanya kita kasih media ini pasirnya tok nih. Pasir, dia sifat pasir kan steril. Steril ya. Steril. Oh, yang penting akar tadi tidak langsung ketemu sama media udah kita campur. Yang sudah tercampur. Kita kasih yang steril. Berarti nanti setelah dia tumbuh baru akarnya ngejar pupuknya gitu. Oh, ini antisipasi stres. Iya. Nah, baru kita tanam.
Dan kenapa saya pilih pasir kali bukan pasir Malang? Pertama, selain harganya atau gampang kita cari. Yang kedua, ini kan sifat pasir ini bisa menahan apa ya, zat-zat atau bisa ngendapin pupuk. Di nanti setelah ini tanaman ini tumbuh, kan kita pupuk, kita kocor caranya. Artinya pupuk itu kita leburin dulu di air. Di air, berarti disiram. Kita siram. Nanti dia akan terendap pupuk itu di atas. Gitu. Nggak ikut hanyut karena ini medianya poros kan. Oh iya, iya. Kalau pupuknya ikut hanyut, percuma kita pupuk. Oh, iya. Itulah fungsinya pasir nih, dia untuk nahan. Kan pernah dengar apa? Cara menjernihkan air yang kotor? Iya, iya, iya. Pakai pasir kan? Ya, disaring-saring beberapa itulah. lapis. Iya. Nah, salah satu lapisannya ini pasir. Nah, kenapa saya pilih pasir? Nih, contohnya. Disiram biasa aja. Siram biasa aja. Oke. Nah. Berarti dengan kondisi baru ditanam, ini langsung kita jemur. Kita jemur enggak apa-apa. Nanti biasanya kan teman-teman kadang ada yang takut stres atau stres itu paling maksimal 1 minggu. Ini apa khusus untuk anting putri atau untuk semua tanaman? Hampir semua tanaman. Dan kita perhatikan juga cuacanya. Oh, gitu. Kalau mungkin terlalu panas diteduhkan gitu. Kalau terlalu panas ya diteduhkan atau dipindah. Tapi intinya usahakan tanaman ini kena sinar matahari. Oh ya, makanannya. Soalnya kan bantu fotosintesisnya. Fotosintesis, ya. Dapat rahasia penyuburan. Siapa tahu bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang tadinya bahan bonsainya kurang subur. Di sini sudah dibuka semua rahasia menyuburkan tanaman dan aturan cara memakainya sudah dijelaskan. Banyak sekali yang Mas Rian tanam subur-subur semua. Ada saing simbur, ada kimeng. Nah nih terlihat dari daunnya ini hijau tua ini teman-teman dia. Nah seperti ini anting putri, loa. Nah ini tidak ada satupun yang terlihat kurang subur. Ini subur-subur sekali nih. Nah seperti ini kita mau tanya ini sedikit Mas Rian. Untuk bahan anting putri yang sudah subur ini dulunya nanamnya dari sebesar apa ini? Ini kurang lebih segini. Oh, batang atasnya. Kira-kira berapa? Kurang lebih 1 tahun. Satu tahun sudah seperti ini ya. Oh, berarti termasuk cepat kalau jenis anting putri. Cepat dia. Sebenarnya semua tanaman tuh cepat, tergantung kita kasih makan. Oh iya, rahasia media tadi ya. Media sama nutrisi susulannya. Ibaratnya kita pelihara burung di kandang, di sangkar. Kan burung tuh sebelumnya hidup bebas di alam. Jadi dia bisa nyari sendiri. Oh, gitu. Nah, begitu kita pot, ini kan akarnya terbatas di pot ini aja. Jadi kita yang kasih makan. Terus kira-kira untuk penggantian medianya berapa bulan sekali ini yang Kalau yang untuk anting putri ini, kalau media ini belum pernah saya ganti nih semenjak saya pindah pot, repotting kurang lebih udah 8 bulan. 8 bulan belum ganti media. Belum ganti media. Dan pengalaman kalau kita pakai pasir kali tadi, sifatnya kan netral. Ya. Jadi setiap kita tambahin pupuk susulannya itu baik lewat cara kocor maupun ditabur, dia enggak padat dia. Oh ya, tetap gembur. Tetap poros. Tetap poros. Ya. Jadi ini juga buat yang malas ganti media ya. Oh gitu. Ya, ada rahasia tadi ya. Terus rahasia yang lain selain media untuk penyuburan tanaman, apa ada kaitannya dengan hama-hama? Kalau hama itu kaitannya dengan kesuburan, khususnya anting putri ya. Karena daunnya dia agak cenderung tebal.
Jadi dia disukai sama hama belalang. Hama belalang. Belalang. Oh, berarti yang mengganggu Iya, kesuburannya cuma belalang. Belalang. Jadi paling enggak seminggu 1 bulan sekali kita semprot insek. Insektisida. Kalau enggak ada insek ya cukup pakai penyemprot nyamuk di rumah aja, aman. Aman. Oke. Terus untuk pupuk susulannya setelah kita tanam ini Ya. kita tunggu tumbuh. Nanti setelah 1 bulan baru kita kocor. Kita siram lagi. Kita siram pakai pupuk yang sudah kita larutkan. Itu dosisnya yang 1 gayung 1 liter itu 1 sendok makan. 1 sendok makan. Kita larutkan, terus kita siram. Oke. Itu perawatannya sekali sebulan. Oke, Mas Rian, terima kasih banyak sudah berbagi informasi mengenai bagaimana kita menyuburkan tanaman dengan media-media yang sangat paten. Mungkin ada pesan untuk teman-teman pebonsai di seluruh Indonesia. Tetap semangat dan terus berbudidaya. Salam bonsai. Salam bonsai. Oke teman-teman, sekian dulu pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, tetap berkarya, tetap berpikir positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.